Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini dengan baik, serta kita selalu diberi kesempatan untuk mengikuti kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang tetap berpegang teguh pada ajaran beliau. Langsung saja kami akan membahas tentang pengertian tasawuf. Menurut etimologi, berasal dari kata sufah. Tasawuf berasal dari istilah sufah. Sufah berarti serambi tempat duduk. Sufah berasal dari di serambi masjid Madinah yang disediakan untuk mereka yang belum memiliki tempat tinggal atau rumah, dan dari orang-orang muhajirin yang ada di masa Nabi SAW. 2. Berasal dari kata saf. Selain itu, istilah tasawuf juga berasal dari kata saf. Saf memiliki arti barisan. Istilah ini diletakkan kepada tasawuf karena mereka, para kaum sufi, memiliki iman yang kuat. Jika jiwa dan hati yang suci dan ikhlas, bersih, mereka selalu senantiasa berada dalam barisan yang terdepan jika melakukan salat berjamaah dan dalam melakukan peperangan. 3. Berasal dari kata safa dan sufanah. Istilah tasawuf juga ada yang mengatakan berasal dari kata safa yang artinya bersih atau jernih, dan kata sufana yang memiliki arti jenis kayu yang dapat bertahan tumbuh di daerah padang pasir yang gersang. Berasal dari kata suf. Pengertian tasawuf juga berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Pengertian ini muncul dikarenakan kaum sufi sering menggunakan pakaian yang berasal dari bulu domba kasar. Hal ini melambangkan bahwa mereka menjunjung kerendahan hati serta menghindari sikap menyombongkan diri. Selain itu, mereka juga sebagai simbol usaha untuk meninggalkan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Menurut terminologi. 1. Menurut Imam Junaid. Menurut seorang sufi yang berasal dari Baghdad dan bernama Imam Junaid, tasawuf memiliki definisi sebagai mengambil sifat mulia dan meninggalkan sifat-sifat rendah. Menurut Syekh Abul Hasan Asyadili, Syekh Abul Hasan Asyadili adalah seorang syekh yang berasal dari Afrika Utara. Sebagai seorang sufi, ia mendefinisikan tasawuf sebagai proses praktek dan latihan diri melalui cinta yang mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri ke jalan Tuhan. 3. Sahal al-Tursuri. Sahal al-Tursuri mendefinisikan tasawuf sebagai terputusnya hubungan dengan manusia dan memandang emas dan kerikil. Hal ini tentu ditunjukkan untuk terus-menerus berhubungan dan membangun kecintaan mendalam pada Allah SWT. Syekh Ahmad Zuhruq. Menurut Syekh Ahmad Zuhruq yang berasal dari Maroko, tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata untuk Allah dengan menggunakan pengetahuan yang ada tentang jalan Islam. Pengetahuan ini dikhususkan pada pengetahuan fikih dan yang memiliki kaitan untuk memperbaiki amalan dan menjaganya sesuai dengan batasan syariah Islam. B. Masuknya tasawuf di Indonesia. Tasawuf mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, dan tasawuf mengalami banyak perkembangan. Itu ditandai dengan banyaknya perkembang ajaran tasawuf dan
tarikat yang muncul di kalangan masyarakat saat ini yang dibawa oleh para ulama Indonesia yang menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, kemudian berkembang. Hawas Abdullah menyebutkan beberapa bukti tentang besarnya peran para sufi dalam menyebarkan Islam pertama kali di Nusantara. Ia menyebutkan Syekh Abdullah Arif yang menyebarkan untuk pertama kali di Aceh sekitar abad ke-12 Masehi. Dengan beberapa balik lainnya, mereka Hawas Abdullah kontribusi para sufilah yang sangat mempengaruhi tumbuh pesatnya perkembangan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Islam datang, dianut, berkembang, dan saat ini mendominasi mayoritas, bahwa telah berkembang berbagai paham tentang konsep Tuhan seperti animisme, dinamisme, Buddhisme, Hinduisme. Para mubalik menyebarkan Islam dengan pendekatan tasawuf. Muhammad Sholihin menerangkan bahwa hampir semua daerah yang pertama memeluk Islam bersedia menukar kepercayaannya. Karena tertarik pada ajaran tasawuf yang diajarkan para mubalik pada masa itu, dalam perkembangan tasawuf di Nusantara, menurut Asyumadi Azra, tasawuf yang pertama kali menyebar dan dominan di Nusantara adalah yang bercorak filsafi, yakni tasawuf yang sangat filosofis dan cenderung spekulatif seperti Al-Ihtihad Abu Yazid Al-Bustami, Hulul Al-Halaj, dan Wahdah Al-Wujud Ibni Arabi. Dominasi tasawuf filsafi terlihat jelas pada kasus Syekh Siti Jenar yang dihukum mati oleh Wali Songo karena dipandang menganut paham tasawuf yang sesat. Kemudian, pada abad ke-16, kitab-kitab klasik mulai ada dan dipelajari kemudian diterjemahkan dalam bahasa Melayu seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian muncullah beberapa tokoh tasyawuf asli Indonesia seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf Singkili, Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Yusuf Al-Makassari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia. Yang pertama, Ar-Raniri. Ar-Raniri dilahirkan di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Pendidikan pertamanya diperoleh di Ranir, kemudian dilanjutkan ke wilayah Hadramaut. Menurut catatan Azumardi Azra, Ar-Raniri merupakan tokoh pembaruan di Aceh. Ia mulai melancarkan pembaruan Islamnya di Aceh setelah mendapat pijakan yang kuat di Istana Aceh. Pembaruan utamanya adalah memberantas aliran wujudiyah yang dianggap sebagai aliran sesat. Ar-Raniri dikenal pula sebagai seorang syekh Islam yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa menentang aliran wujudiyah. Menurutnya, pendapat Hamzah Al-Fansuri tentang wahdat al-wujud dapat membawa pada kekafiran. Ar-Raniri dipandang bahwa jika benar Tuhan dan makhluk hakikatnya satu, dapat dikatakan bahwa manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Dan jadilah seluruh makhluk itu adalah Tuhan. Semua yang dilakukan manusia baik maupun buruk, Allah Subhanahu wa taala turut melakukannya. Pemisahnya antara syariat dan hakikat menurut Ar-Raniri merupakan sesuatu yang tidak benar. Untuk menguatkan argumentasinya, ia mengajukan beberapa pendapat pemuka sufi. Di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Aidarusi yang menyatakan bahwa tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui syariat yang merupakan pokok dan cabang Islam. Pendirian Ar-Raniri dalam masalah ketuhanan pada umumnya bersifat kompromis. Ia berupaya menyatukan paham mutakilimin dengan paham para sufi yang diwakili Ibnu Arabi. Pandangan Ar-Raniri hampir sama dengan Ibnu Arabi bahwa alam ini merupakan
tajalli Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tafsirannya membuatnya terlepas dari label panteisme Ibnu Arabi. Ar-Raniri berpandang bahwa alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Wali Songo. Wali Songo sangat berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya tanah Jawa. Mempunyai andil yang besar dalam pengajaran tasawuf pada masyarakat. Pada abad ke-12 Masehi, peranan ulama tasawuf sangat dominan di dunia Islam. Hal ini antara lain disebabkan pengaruh pemikiran Islam Al-Ghazali yang berhasil mengintegrasikan tasawuf ke dalam pemikiran keagamaan mazhab sunnah wal jamaah, menyusul penerimaan tasawuf di kalangan masyarakat menengah. Hal ini juga berlaku di Indonesia, sehingga corak tasawuf yang berkembang di Indonesia lebih cenderung mengikuti tasawuf yang diusung oleh Al-Ghazali. Walaupun tidak menutup kemungkinan berkembang tasawuf dengan corak warna yang lain, Abdul Hadi W.M. dalam tesisnya menulis kitab tasawuf yang paling awal muncul di Nusantara ialah Bahar al-Lahud, Lautan Ketuhanan, karangan Abdullah Arif. Isi kitab ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang wujudiyah Ibnu Arabi dan ajaran persatuan mistikal fana al-Halaj, sehingga sejarah mencatat di samping Wali Songo sebagai pengusung tasawuf Sunni juga muncul Syekh Siti Jenar sebagai penyebar tasawuf falsafi. Dengan ajaran manunggaling kawula Gusti, aliran tasawuf yang berkembang pada zaman Wali Songo dikelompokkan menjadi dua, yaitu tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.